Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu majelis taklim Nurul Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan meneruskan kajian kita tentang nafsu di minggu yang lalu. Kita sudah masuk di dalam pembahasan nafsu lawwamah. Nafsu amarah sudah lewat ya, sudah satu persatu kita kaji kemarin. Insya Allah ibu-ibunya pintar-pintar semua, amin Allahumma. Ya, nafsu emosinya sudah menurun ya, sehingga darah tinggi itu tidak naik terus. Alhamdulillah ya, sekarang darah rendah. Kalau darah rendah enak obatinya, asal punya duit banyak mesti stabil, datang ke tukang sate ya. Tapi kalau darah tinggi susah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nafsu lawwamah kemarin terdiri dari beberapa hal atau beberapa bagian atau beberapa penyakit ya, atau beberapa sifat ya. Yang pertama, sifat yang pertama adalah asyahwun ya, syahwun artinya apa? Pelupa. Kemudian yang kedua adalah al-laum. Al-laum. A-L-L-A-U-M atau alif lam waw mim. Al-laum ya, sama dengan lawwamah ya. Al-laum, apa artinya al-laum? Mencela. Apa bu? Mencela. Apa maknanya mencela? Termasuk ngecek ya, mencemooh ya, mencaci maki, menghina, mengolok-olok ya kan? Apa lagi bu? Meremehkan orang lain, memandang rendah orang lain ya. Mencela orang lain itu sifat al-laum ya. Jadi ibu-ibu tidak apa-apa sendiri dadanya ya. Dan diingat-ingat selama ini penyakit itu muncul enggak di dalam diri kita, dan pernah enggak kita lakukan, pernah enggak kita kerjakan? Pernah enggak bu? Enggak pernah ketinggalan ya. Sukanya mencela. Jadi ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan bujukan iblis ya. Ini juga bukan rayuan iblis, tapi ada penyakit yang paling utama adalah di dalam nafsu kita itu ada namanya al-laum. Al-laum itu karakternya ataupun sifatnya ingin selalu mengajak manusia untuk senang mencaci maki orang ya, suka mencari-cari kesalahan orang lain ya. Kalau ada kebaikan orang lain itu malah timbul apa? Iri, timbul dengki ya. Kalau ada kawannya yang dapat hadiah itu, dapat juara misalnya, itu sakit hatinya, seminggu tak bisa tidur. Apa sih dia padahal jelek loh, tapi kok dapat piala, dapat hadiah. Perasaan kalau telur sama-sama telur Nurul Huda juga bagus-bagus kok. Lomba telur, tapi kok nggak dapat hadiah? Dapat ya? Dapat, alhamdulillah. Nah ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati kita kadang tidak sadar bahwa itu muncul gerakan di dalam kolbu kita ya, khususnya di dalam nafsu kita untuk mencela orang lain.
Ini ya kita tidak melihat satu persatu ya. Ini suatu penyakit. Ibu-ibu itu paling sering kalau sudah ngumpul ya, sudah menjadi satu tempat, baik itu di majelis taklim, majelis zikir atau tempat saja apa saja, kalau sudah ngumpul itu ada aja yang dibahas. Dengan pembahasan tersebut akhirnya mengajak ya hati kita, terutama nafsu kita, untuk mencela orang lain. Ingat-ingat ya, ini tujuan ngaji jangan hanya cuma pengalaman saja, tapi bagaimana juga hasil dari pengalaman tersebut kita amal. Jadilah orang yang pengamalan. Jangan hanya cuma sekedar pengalaman, tapi dibalik menjadi pengamalan. Dari hasil pengalaman tersebut maka diamalkan. Keterangannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz misalnya, oleh Pak Kiai ya, bahwa dalam nafsu kita ini ada yang namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu diantara kriterianya ataupun sifat-sifatnya pengen mengajak kita untuk mencela orang lain. Nah, kalau sudah tahu dan sudah pengalaman seperti itu maka direm. Ketika ada kejelekan-kejelekan di tempat orang lain ya, yang dilakukan oleh orang lain, maka direm. Jangan dicela, jangan dicemooh, jangan diejek, walaupun mereka tidak benar. Kalau kita mampu, kalau ibu-ibunya mampu ya diingatkan. Itu pun kalau diterima baik. Kalau nggak diterima baik ya sudah, serahkan sama Allah. Mungkin Allah belum membukakan hidayah. Jangan dipaksakan. Ini maunya semua harus seperti ide saya, maunya semua harus seperti keinginan saya, maunya semua orang harus sama dengan saya. Nggak bisa seperti itu. Sehingga nanti ketika mereka tidak mau ngikutin ide kita ya, tidak mau menjalankan apa yang jadi saran kita, akhirnya muncul di dalam hati kita untuk mencemooh, mengejek. Pernah apa pernah Bu? Sering apa sering? Tiap hari apa sehari semalam terus? Tiap hari. Berat ya, berat untuk ngerem sifat yang ada di dalam diri kita untuk mencela orang lain itu berat. Masya Allah. Orang hobinya hari-hari itu ngolok-ngolok orang, terus asal keluar rumah ketemu sama orang itu mesti negatif thinking sama orang lain. Ada orang pakai kerudung miring sikit gitu aja ya, cepat-cepat disalahkan ya. Kalau disalahkan ditegur baik-baik nggak apa-apa, nanti jadi bahan gunjingan. Ngapain pakai kerudung harus dikasih daleman agak miring-miring kayak ibu? Nggak nyindir lah ya, ini contoh. Karena nggak cocok dengan kita, akhirnya diejek. Biasa-biasa aja kali, kayak macam saya ini loh. Kan berarti semua orang harus disamakan dengan dia, padahal orang itu tidak sama. Allah sengaja membuat makhluk-makhluk di atas muka bumi ini dalam keadaan berwarna-warni, berbeda-beda. Jangan kepaksakan untuk sama dengan ide kalian. Ini penyakit Ibu ya, ini penyakit. Jadi lagi-lagi saya sampaikan, jangan gampang menyalahkan iblis. Jangan gampang menyalahkan setan. Tapi terutama introspeksi diri kita dulu. Evaluasi diri kita dulu. Apakah ini betul-betul sudah ada jihad untuk memerangi nafsu kita atau tidak? Kalau sudah ada jihad untuk memerangi nafsu kita, berarti itu memang betul-betul gangguan daripada iblis. Padahal gejolak yang ada di dalam nafsu kita itu kadang-kadang paling senang kalau melihat kejelekan-kejelekan orang lain. Biasanya wong Jawa apa? Suka golek tumone wong liya, tumone dhewe ora ngerti. Jangan mangkuk-mangkuk, itu tahu Bu Mariati. Enggak tahu kan? Ya, bahasa orang-orang zaman dulu itu suka nyari-nyari kesalahan orang lain, tapi mencari kesalahannya sendiri nggak hobi, bahkan malah seolah-olah nggak ada salahnya. Maka muncullah penyakit untuk mencela orang lain. Coba kalau penyakit itu kita rem, ya
Kita lebih sibuk dalam keseharian kita mencari kesalahan kita sendiri. Dari bangun tidur sampai mau tidur kembali, ya Allah, banyak kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Ternyata aku tadi tidak terasa ghibah ataupun mengadu domba orang lain. Aku tadi tidak terasa menjelek-jelekkan orang lain. Aku tadi tidak terasa sudah punya prasangka buruk kepada orang lain. Dan aku juga banyak kesalahan kepada Engkau, ya Allah. Kurang ibadahku, kurang khusyukku, kurang rajinku. Kelihatannya aku khusyuk waktu aku sholat, ya Allah. Ternyata yang ku ingat bukan Engkau, tapi aku selalu ingat suamiku nggak balik-balik, mungkin baliknya malam-malam terus, ya kan? Kelihatannya aku khusyuk sholat menyembah kepada Engkau, ya Allah. Ternyata yang ku ingat adalah anak-anakku. Kelihatannya aku khusyuk sholat menyembah Engkau, ya Allah. Ternyata aku tadi waktu sholat ingat jemuranku, karena ini sudah mendung belum saya angkat, ya. Kelihatannya tadi aku sholat khusyuk menyembah Engkau, ya Allah. Ternyata aku ingat kerjaanku, takut nanti lambat sholatnya kena warning sama bosnya. Ada nggak, Bu? Ada nggak? Yang kerja di PT ada nggak? Ketika istirahat jam makan siang, sholat duhur, ada nggak rasa kekhawatiran nanti kalau terlambat takut kena marah sama bosnya? Dalam waktu sholat, ya kan? Ingat dalam waktu sholat, saya kira tadi khusyuk menyembah kepada Engkau, ya Allah. Karena berhubung belum waktu makan siang, baru sudah lapar, saya cuma ingat nasi saja, ya Allah. Ada enggak? Ada enggak? Karena hari ini mau ada charteran untuk makan bakso bersama, ya kan? Sholat ngasar, ya, nanti sholat ngasar, sehingga waktu sholat itu ingat makan baksonya di mana ya? Di Marem apa di Mugolancar ya? Bakso petir atau bakso bledek ya? Pernah nggak seperti itu? Nggak pernah, karena nggak pernah makan bakso. Gara-gara nggak pernah penasaran sampai ke bawah nyembah Allah apa nyembah bakso? Ingat Allah apa ingat bakso? Kata siapa? Aku tes nanti sholat ngasarnya. Masya Allah. Nah, ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan suka mencela orang lain. Jangan biasakan mengejek orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mencemooh orang lain, dan membiasakan mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi biasakanlah mencari-cari kesalahan diri kita sendiri. Itu jadi manusia nanti akan semakin baik dan baik. Tapi kalau rajin mencari kesalahan-kesalahan orang lain, paling seneng kalau ada orang lain yang salah, apalagi orang lain tersebut orang yang tidak cocok dengan kita dan aku tidak suka dengan dia. Senangnya minta ampun. Syukurin, bila perlu kita syukuran. Bayarnya aja bukan main. Padahal ya kulkas kredit. Nah, sekarang diambil dealer. Senangnya minta ampun itu. Tengok itu Mariati itu. Kemarin waktu punya motor petentang-petenteng kayaknya macam udah lunas saja, padahal juga masih kredit. Nah, sekarang diambil dealer kan dia kan. Itu senangnya minta ampun, Bu. Saking senangnya ketemu sama orang diceritain. Saking senangnya. Diri manusia ke manusia, ya kan? Nggak mikir kalau itu terjadi sama dirinya itu apa nggak susah. Bener nggak? Tadi mencela, ya, mencela orang lain atau tetangga kita yang kredit motor, gara-gara kemarin kelihatan sombong, terus akhirnya kita sakit hati, ya kan? Terus kita ejek terus. Kebetulan ejekan-ejekan kita ini lambat laun diijabah oleh Allah. Ternyata orang tersebut tidak mampu membayar bulanannya, ditarik dealer. Karena di saat dia masih jaya-jayanya atau masih lancar untuk mengangsurnya, kita sering sakit hati dibuat dia. Begitu ditarik sama dealer, senang apa senang? Senang apa senang? Tepuk tangan. Nah, saking tepuk tangannya itu saking senangnya, setiap ketemu sama orang mesti dicerita-ceritain. Cerita bukan cerita baiknya, bukan malah ya Allah kasihan ya Bu Maryani ya. Padahal itu tinggal setahun lagi loh, dia ngambilnya 2 tahun, nggak punya duit ditarik dealer. Ada apa enggak yang seperti itu? Ada apa enggak?
Nggak ada. Terus akhirnya terus udah Bu, aku ada rezeki sedikit ini aja, ambil aja nggak apa-apa Bu, pinjam aja dulu nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki nanti boleh belilah bayar. Jarang apa jarang? Jarang apa jarang? Jarang sekali. Mau ada yang kayak gitu malaikat pula, iya kan? Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat memprihatinkan. Hal itu terjadi itu bukan hanya sekedar orang di luar sana yang tidak rajin zikir, yang tidak rajin wirid, yang tidak rajin ngaji. Bahkan itu banyak terjadi di majelis-majelis taklim, majelis-majelis zikir, majelis-majelis mujahadah, majelis-majelis istighosah, di perkumpulan-perkumpulan apa saja itu sering muncul, sehingga majelis taklim, majelis zikir, majelis mujahadah, majelis istighosah yang ada tuh hari-hari itu organisasinya tuh ribet aja terus, antara satu dengan yang lain dengan lainnya, si A dengan si B dengan si C, masalah duit, masalah seragam, masalah hadiah, pembagian nggak sama, ya. Bakso ada yang nanti milih bakso yang 15.000, ada yang tambah cekernya jadi yang 16.000. Oh, itu juga jadi perbincangan, ya kan? Ada yang nanti mungkin mau tambah lagi. Kalau udah kayak gitu nanti timbullah sebuah penyakit di dalam nafsu kita, akhirnya nanti mencela orang, mencemooh orang, menjelek-jelekkan orang. Dengan sendirinya kalau kita sudah mampu mencemooh orang lain dan suka menjelekkan orang lain, berarti seolah-olah kita ini kita ini baik. Orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya baik itu adalah orang yang orang yang sombong. Itu paling dibenci atau disukai oleh Allah? Disukai oleh Allah apa dibenci oleh Allah? Dibenci oleh Allah. Tapi walaupun dibenci oleh Allah, justru ibu-ibu paling suka. Ngering mulut itu loh susahnya minta ampun, ya kan? Ngering mulut kita maunya itu kalau di majelis taklim itu langsung dibawain lakban, ya, dibuka nanti ketika ngaji aja, begitu selesai ngaji langsung dilakban mulutnya, biar nggak ada pembicaraan, biar aman. Masa di majelis-majelis taklim kok ada aja persoalannya, ribet, ya. Jamaah yang tadinya 20 tinggal 15, udah tinggal 15, tinggal 10 orang, malah jarang yang beranjak-beranjak. Karena apa? Karena ngaji bukan menghilangkan kebodohan, malah justru mencari kebodohan. Ngaji bukan malah tambah baik, tapi malah semakin rusak. Betul apa betul? Sadar Bu? Dirubah nggak kira-kira? Pelan-pelan dirubah. Jangan dibiasakan mencela orang lain, jangan dibiasakan mencemooh orang lain. Cemoohlah dirimu sendiri, celalah dirimu sendiri. Maka kalau itu sudah kebiasaan di dalam dirimu sendiri, cepat ataupun lambat nanti Allah akan angkat derajat ibu-ibu semua. Allahumma Allahumma amin. Akan tetapi kalau sebaliknya, ibu rajin mencemooh orang lain, menjelek-jelekkan orang lain, mencari kutunya orang lain, cepat atau lambat Allah akan menjerumuskan diri kita. Akan dimasukkan kemana? Dimasukkan kemana? Dimasukkan ke neraka. Naudzubillah semua naudzubillah ini. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah fungsinya ngaji. Inilah ngaji orang-orang tua. Bukan hanya sekedar banyak zikir saja, banyak wirid saja, ya, banyak mujahadah dan istighosahnya, tapi ada yang sangat-sangat penting adalah mencari ilmu untuk bagaimana bisa memerangi hawa nafsu kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh.